Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek UAS Grafika Komputer dengan judul Dashboard Interaktif untuk Visualisasi Data Penjualan UMKM. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Raden Muhammad Krisna Febriansyah, ada Farhan Alfiansyah, Robi Sahruneja, dan Danang Sugiartono. Produk yang kami kembangkan adalah aplikasi dashboard berbasis web yang digunakan untuk membantu pemilik UMKM mencatat, mengelola, dan memvisualisasikan data penjualan. Aplikasi ini dibuat agar data penjualan tidak hanya tersimpan dalam bentuk tabel, tetapi juga dapat dibaca melalui ringkasan dari grafik. Permasalahan yang kami angkat adalah pencatatan penjualan UMKM yang sering dilakukan secara manual. Cara manual membuat pemilik usaha yang mengetahui total pendapatan, jumlah barang terjual, produk terlaris, dan kategori produk yang paling diminati. Akibatnya, proses pengambilan keputusan menjadi kurang cepat dan kurang berbasis data. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat aplikasi dashboard interaktif yang dapat menampilkan data penjualan secara lebih jelas, membantu proses pengelolaan data produk, serta menyediakan visualisasi data agar pemilik UMKM lebih mudah membaca kondisi usaha. Lalu selanjutnya dilanjut oleh Farhan. Nah, di sistem ini terdapat metodologi, desain sistem, dan diagram ERD. Nah, di metodologi sini pada tahap pengembangan kami memulai dari identifikasi masalah, menentukan kebutuhan, membuat rancangan tampilan dan database, melakukan implementasi menggunakan Laravel dan MySQL, lalu melakukan pengujian pada fitur utamanya. Nah, spesifikasi sistem di sini, aplikasi ini menggunakan Laravel sebagai framework backend-nya, nah Blade sebagai tampilan halaman, dan MySQL sebagai database, dan Chart.js untuk menampilkan grafik penjualan. Nah, fitur utama ini meliputi login, register, approval akun oleh owner, lalu CRUD, dashboard, visualisasi, aktivitas login, dan reset password menggunakan open. Nah, desain database pada sistem ini terdapat beberapa tabel utama, yaitu tabel user digunakan untuk menyimpan akun owner dan pegawai. Nah, tabel penjualan digunakan untuk menyimpan data produk dan penjualan. Nah, tabel aktivitas login digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna, dan tabel reset token digunakan untuk fitur lupa password dengan token yang sekali pakai. Nah, IRD di sistem ini yaitu IRD merupakan hubungan fungsional antar tabel ya. Satu user jadi dapat memiliki banyak aktivitas login. User juga dapat memiliki token reset password aktif untuk proses pemulihan akun. Data penjualan juga dikelola melalui fitur aplikasi oleh pegawai atau owner. Nah, selain itu terdapat tabel pendukung Laravel seperti session, chest, jobs, dan regression. Trade-off dari sistem ini adalah aplikasi dibuat sederhana agar mudah dijalankan dan dipahami. Relasi database dibuat secara fungsional sesuai kebutuhan proyek, sehingga fokus utama berada pada fitur dashboard, visualisasi data, dan kemudahan demo aplikasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Robi. Selanjutnya saya akan mendemokan fitur utama aplikasi. Pertama, pengguna masuk melalui halaman login. Jika akun pegawai belum disetujui oleh owner, maka pegawai belum dapat masuk ke sistem. Hal ini dibuat agar akses aplikasi tetap terkontrol. Nah, setelah login, si pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman ini terdapat ringkasan total pendapatan, total barang jual, produk terlaris, serta grafik visualisasi data penjualan. Grafik ini membantu penggunaan membaca informasi penjualan dengan lebih cepat. Nah, pada fitur penjualan, pengguna dapat menambahkan data produk, mengedit data, dan menghapus data penjualan.
Data yang dimasukkan meliputi nama produk, kategori, jumlah terjual, dan harga satuan. Setelah data disimpan, dashboard akan menyesuaikan informasi yang dimasukkan. Selanjutnya untuk akun owner, terdapat halaman kelola pegawai. Owner dapat menyetujui akun pegawai yang baru mendaftar, menghapus akun pegawai, dan membuat token reset password jika pegawai lupa password. Nah, pada fitur lupa password, token akan disimpan pada tabel password reset token. Token dapat dilihat oleh owner lalu digunakan oleh pegawai untuk mengganti password. Setelah token berhasil digunakan, token akan otomatis dihapus sehingga hanya satu kali pakai. Nah, rekam layar jadi sekalian. Oke, selanjutnya mungkin ada pengujian hasil kendala dan penutup yang akan disampaikan oleh rekan saya. Teman, di sini saya akan melakukan pengujian hasil, kendala, dan juga penutupan. Pengujian dilakukan dengan metode black box sederhana, yaitu menguji fitur berdasarkan input dan output yang diharapkan. Fitur yang diuji yaitu meliputi login, terus register pegawai, approval akun, tambah data penjualan, edit data, dan hapus data. Ada juga tampilan grafik, activity log, dan juga reset password menggunakan token. Berdasarkan hasil pengujian fitur utama, aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Login berhasil membedakan akses owner dan juga pegawai. Nah, data pengujian dapat ditambahkan, diubah, dan juga dihapus. Grafik dashboard dapat menampilkan visualisasi data. Token reset password juga berhasil dibuat, digunakan, dan dihapus setelah pemakaian. Kendala yang dihadapi adalah penyesuaian struktur database dengan kebutuhan fitur, khususnya pada role user, status approval, activity log, dan juga reset password. Selain itu, tampilan IRD dan juga dashboard perlu dirapikan agar mudah dipahami saat presentasi. Kesimpulannya, aplikasi dashboard interaktif penjualan UMKM berhasil dibuat secara sebagai media pencatatan dan visualisasi data penjualan. Aplikasi ini juga dapat membantu pemilik UMKM melihat kondisi penjualan secara lebih cepat melalui tampilan dashboard dan juga grafik. Demikian presentasi video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.